Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak ada satu kekurangan apapun. Oke, sesuai dengan rencana awal kita di yang telah kita schedulekan, pagi hari ini Bapak Ibu akan mengikuti pelatihan bersama kami, yaitu pelatihan kemampuan pengelolaan emosi. Nah, sesuai dengan rundown acara, list acara, kita akan bertemu pada beberapa termen. Nah, di termen pagi hari ini, kita akan membahas subjudul tentang membangun kemampuan dalam pengelolaan emosi di tempat kerja. Baik, pertama, saya tentunya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini profil saya. Bapak Ibu bisa membaca di layar dan saya juga akan membacakannya. Nama saya Rezky Hariko. Biasa saya dipanggil Hariko atau Pak Riko. Saya kelahiran Sumatera Barat, tepatnya di Balai Selasa 20 Juli 1985. Bapak Ibu, saat sekarang ini saya pekerjaan sebagai dosen, pekerjaan utamanya, di samping juga sebagai peneliti, sebagai konselor, dan tentunya sebagai trainer di Universitas Negeri Padang. Kemudian halnya terkait dengan NIP, NIDN itu seperti sebagaimana tertera eh, di layar ya. Dan jabatan fungsional saya lektor. Oke, kemudian untuk saat ini jabatan struktural saya hingga beberapa tahun ke depan saya juga menjabat sebagai Kepala Laboratorium Bimbingan dan Konseling. Kemudian instansi tempat saya bertugas sehari-hari di Universitas Negeri Padang, khususnya di Departemen Bimbingan dan Konseling. Oleh karena itu, keahlian utama saya di Universitas Negeri Padang adalah bimbingan dan konseling kelompok remaja. Dan seperti saya singgung di awal, terkait dengan alamat, saya tinggal di Kota Padang, Sumatera Barat. Nanti Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke Padang bisa mengontak saya di nomor telepon yang tertera. Dan biasanya kami juga terbiasa berinteraksi melalui email. Jadi nanti baik setelah sesi latihan training ini, pelatihan ini maupun nanti untuk interaksi di luar training, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami di nomor telepon 0813 3450 8211 ataupun nanti beremail dengan kontak email hariko.r@vipunp.ac.id. Baik Bapak Ibu, itu perkenalan tentang diri saya. Nanti tentang pengenalan lebih lanjut kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, di pelatihan ini perlu kami jelaskan terkait dengan safety briefing. Kita tentunya berharap selama kita proses pelatihan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, tidak ada bencana-bencana nanti yang akan muncul dan segala macamnya. Namun sebagai standar SOP-nya, saya mesti menjelaskan kepada Bapak Ibu terkait dengan safety briefing ini. Nah, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu tahu di mana letak pintu darurat terdekat. Nah, di ruang kita ini, coba Bapak Ibu lihat di kiri kanan. Ini pintu darurat kita berada di sebelah kanan dan kiri ruangan ini. Oleh karena itu, kami harapkan Bapak Ibu jangan sampai menghalangi pintu darurat dengan barang-barang atau peralatan. Nah, jika nanti masih ada tas-tas atau peralatan lain, sangat dimohonkan Bapak Ibu untuk sementara menyingkirkannya. Kemudian, Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu nanti tidak usah khawatir, tidak usah panik. Ketika mendengar alarm kebakaran atau instruksi evakuasi, maka ya mari kita segera sama-sama keluar dari gedung melalui pintu darurat terdekat. Ya, jadi kita menggunakan pintu darurat, kita dianjurkan karena kita sekarang berada di lantai 3, kita tidak dianjurkan menggunakan lift. Karena pada kondisi darurat, lift biasanya tidak berfungsi. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan ikuti petunjuk dari petugas keselamatan
dan jangan menggunakan lift saat evakuasi. Nanti panitia kami juga akan membantu Bapak Ibu. Kemudian di setiap ruangan ini Bapak Ibu terdapat alat pemadam kebakaran. Oke, pastikan Bapak Ibu tahu di mana letaknya. Tadi tentunya udah diinformasikan juga oleh panitia. Dan pastikan juga Bapak Ibu tahu cara menggunakannya. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Bagi mungkin yang agak ragu-ragu penggunaannya, nanti akan jika situasi yang tidak kita inginkan ini ternyata terjadi, Bapak Ibu akan dibantu oleh tim panitia. Kemudian Bapak Ibu jika selama proses pelatihan kita ini nanti Bapak Ibu melihat adanya percikan api kecil atau sebagainya, silahkan segera gunakan alat pemadam kebakaran tersebut. Nah, namun jika api tidak dapat dikendalikan, mari kita segera evakuasi dan kita panggil bantuan. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini kita lanjut. Saya dapat informasi dari panitia, pagi ini sebetulnya jumlah peserta itu sebanyak 20 orang. Meskipun kalau kita cek di kehadiran, mungkin masih ada beberapa orang yang belum datang. Oke, oleh karena itu coba kita cek aja dulu yang sudah datang. Bapak Ibu nanti silakan merespon ketika kami panggil ya. Pertama Bu Anissa Islami Khairati. Hadir, Pak. Oke, ini Ibu Anissa Islami panggilannya ya. Oke, Iya, Pak. berikutnya Bu Afifah Sakinah. Ada ya? Hadir, Pak. Oke, lanjut Bu Azahra Hadi Cusinia. Betul ya? Saya, Pak. Cusinia Hardi, Pak. Hardi ya? Iya, Pak. Cusinia. Oke, Bu Hardi. Baik, ini satu-satunya bapak-bapak yang sudah hadir hari ini, Pak Yan Gus Priyadi. Ya, saya Pak, hadir Pak. Oke, terima kasih Pak Yan. Berikutnya Bu Afira Heriani. Hadir, Pak. Oke. Kemudian yang terakhir Bu Marcelia. Hadir, Pak. Oke. Pak Ibu, nah Pak Ibu, di awal saya sudah kasih gambaran judul pelatihan kita itu terkait dengan emosi. Ini ada 6 ringkasan topik bahasan yang akan saya ulas untuk Bapak Ibu semua, mulai dari apa itu emosi, pengertian emosi, kemudian apa sih jenis-jenis emosi, bagaimana cara mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya emosi negatif. Nah, ini Bapak Ibu, karena yang kerap kali terjadi itu di dunia kerja adalah yang lebih mengemukakan itu nanti muncul adalah emosi negatif. Kemudian keempat nanti bagaimana cara mengembangkan emosi positif. Oke. Kemudian yang kelima nanti pentingnya pemikiran dan sikap tenang di tempat kerja dan terakhir kita akan coba bahas tentang pentingnya sikap empati di tempat kerja. Baik, tentunya Bapak Ibu berharap apa sih akan diperoleh selama ikut pelatihan ini gitu ya. Nah, ini eh, kami mengemukakan 3 tujuan. Jadi, Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan membangun kemampuan dan pengelolaan emosi di tempat kerja ini, Bapak Ibu nanti mampu atau kompeten dalam pertama kompeten dalam memahami jenis-jenis penyebab emosi yang tidak diterima di tempat kerja. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi penyebab terjadinya emosi yang tidak diterima di tempat kerja. Dan yang ketiga, mampu atau kompeten nanti memiliki sikap yang tenang dan empati. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini loh manfaatnya ada setidaknya nanti ada 9 manfaat yang akan Bapak Ibu peroleh setelah kegiatan pelatihan di pagi hari ini. Pertama, tentunya setelah pembahasan materi-materi kita hari ini, itu manfaatnya akan ada peningkatan kesejahteraan mental. Nah, ini pada saat sekarang ini menjadi isu utama dalam dunia kerja. Kemudian yang kedua, hubungan interpersonal yang lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga, setelah pelatihan diharapkan nanti terjadi pengurangan konflik-konflik di tempat kerja. Sehingga nanti yang keempat bisa meningkatkan kreativitas, yang kelima terjadinya peningkatan produktivitas kerja.
Dan yang keenam, diharapkan nanti manfaat berikutnya adalah pengambilan keputusan yang lebih baik di tempat kerja, mampu beradaptasi terhadap perubahan, peningkatan retensi karyawan, dan kesembilan nanti perbaikan dalam pelayanan pelanggan. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Oke ya. Nah ini kami sudah menyediakan 3 pertanyaan pemantik bagi Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu silakan di apa ya di pikiran masing-masing deskripsikanlah seperti apa gambaran perasaan Bapak Ibu saat ini. Coba siapa yang mau berkomentar? Kira-kira perasaan Bapak Ibu pagi hari ini seperti apa? Boleh yang negatif ataupun yang positif. Silakan. Silakan yang Bapak Ibu yang ingin berkomentar. Boleh saya, Bapak? Oke, bagus sekali Bu Zahra. Silakan. Bu Hardi ya, maaf. Silakan Bu Hardi. Baik, Pak. Eh, Perasaan saya pagi hari ini sedikit deg-degan karena ini baru pertama kali saya merasakan ikut serta dalam training mengenai emosi ini, Bapak. Jadi perasaannya pagi ini cukup deg-degan dan tadi pagi juga cukup riwah seperti itu, Pak. Oke. Deg-degan gitu ya. Deg-degan. Deg garis miring degan gitu ya. Baik, itu dari Bu Hardi. Masih ada Bapak Ibu lain yang ingin berkomentar? Yang ingin menyampaikan kira-kira seperti apa gambaran perasaan saat ini? Coba satu orang lagi. Mungkin saya Pak. Oke, silakan Pak Ian Gus Priyadi. Tapi perasaan sebelum 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 ikut materi ini kayaknya Mm-mm. biasa aja gitu Pak. Tapi setelah ikut materinya jadi kayak lebih excited aja gitu Pak. Mendengar Oke, pembahasannya. baik, baik. Kira-kira Pak Ian, excitednya itu kalau kita skalakan, itu 1 sampai 10 kira-kira di skala berapa? Kira kalau 1 sampai 10 mungkin sebelum sebelum sebelumnya itu Heeh, 3 gitu Pak. Kayak 3, biasa aja gitu. Tapi setelah setelah dapat materinya jadi 7 ke 8 lah gitu. 7 ke 8 ya. Kalau Iya. Bu Hardi tadi gimana? Dari kalau kita skalakan deg-degannya itu dari 1 sampai 10 kira-kira di mana dia? Di angka 8, Bapak. Oh, di 8 ya. Berarti sangat deg-degan gitu ya. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan perasaan tersebut? Nah, tadi Bu Ardi udah menyampaikan, Pak Yan sudah menyampaikan gitu ya, excited, penasaran, kemudian Bu Hardi gitu ya, dan segala macamnya. Oke. Nah, sebelum kita masuk kepada materi inti, nah selama kegiatan ini peralatan dan perlengkapan yang kita gunakan. Di, jadi peralatannya ada laptop komputer, Bapak Ibu juga sudah menyiapkan, kami menyiapkan printer, flash disk penghapus, whiteboard, LCD proyektor, pointer dan segala macamnya. Kemudian ini bahan-bahan pelatihan kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menerima dari panitia ya. Kalau belum nanti kami akan mendistribusikan lagi ke meja Bapak Ibu. Nanti ada formulir penilaian kerja nanti di akhir kita gunakan. Ada logbook pekerja, block note, ballpoint, spidol, baterai mic, baterai pointer. Ya, di mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menerima block note, ballpoint dan ya 2 hal itu ya. Baik, baik Bapak Ibu. Nah, pertama kita ingin membahas tentang emosi. Ini sebetulnya materi yang sudah biasa didengar, meskipun kadang-kadang agak bertukar atau agak keliru kita dalam memahaminya. Gitu ya, kita sering nggak senang sama orang lain di tempat kerja, kita bilang, wah, jangan uji-uji emosi saya, gitu ya. Kita nggak senang dengan atasan, itu si bos itu bikin kita emosi aja. Nah, sebetulnya apa itu emosi? Nah, sebetulnya emosi itu adalah respon fisiologis gitu ya. Respon yang berkaitan dengan saraf, yang bersifat sementara. Jadi emosi itu pendek Bapak Ibu. Ya, respon terhadap apa? Terhadap suatu stimulus atau rangsangan yang membangkitkan sistem respon. Jadi ada sistem respon di tubuh, ada sistem respon di mental atau psikologis. Nah, kedua ini yang saling terhubung. Kemudian ya,
yang menginformasikan kepada kita, kepada manusia tentang hubungan manusia dengan stimulus tersebut. Nah, jadi di sini ya, emosi itu harusnya ada stimulus di luar diri kita yang terhubung nanti dengan manusia itu sendiri dan mempersiapkan manusia untuk menghadapinya dengan berbagai cara. Nah, ini kata kuncinya gitu ya. Jadi dia itu baru berupa respon respon terkait dengan saraf gitu ya. Oke. Nanti akan berbeda dengan mood, akan berbeda dengan tingkah laku. Oke ya. Nah, artinya emosi itu biasanya dibangkitkan oleh kondisi eksternal. Nah, ini nanti akan berbeda dengan istilah lain gitu ya, yaitu motivasi. Kalau motivasi dibangkitkan oleh keadaan internal. Jadi dia dua hal yang dekat ini antara emosi dan motivasi. Dan kedua hal ini dibutuhkan dalam dunia kerja. Kalau nggak ada emosi, maka pekerjaan juga tidak akan produktif. Tapi emosi yang mana? Nanti kita lihat. Ya, dipakai oleh keadaan eksternal dan reaksi emosional diarahkan pada keadaan tersebut. Oke, artinya emosi dapat ditimbulkan oleh berbagai macam rangsangan. Misal, mari kita coba pikirkan sekarang gitu ya, tanpa perlu nanti saya minta respon langsung dari Pak Ibu. Kita memikirkan hal yang dapat membuat marah, ya. Misalnya kita ingat teman yang pernah ngomelin kita. Itu rangsangan luarnya memang tidak lagi nyata, tetapi sudah ada dalam pikiran. Ya, kita pikirkan hal-hal yang bisa membuat benci. Nah, ini di tempat kerja ini poin ketiga ini mungkin sering juga ya memikirkan hal-hal yang dapat membuat cemburu. Pagi-pagi udah bawa dua rantang gitu ya, satu untuk saya dan satu untuk si dia gitu ya. Tahu-tahu dia nanti makan siangnya tidak dengan saya. Itu kita pikirkan gitu ya. Apa yang timbul? Ada emosi, emosi cemburu. Termasuk nanti emosi bahagia, termasuk nanti emosi cinta. Jadi di mana rangsangannya? Nah, mari kita lihat. Artinya ya, emosi itu Bapak Ibu adalah peristiwa kompleks. Dia bukan tunggal dan multi komponen ya, yang menciptakan kesiapan untuk bertindak. Jadi emosi itu bukan tindakan, tetapi baru kesiapan untuk bertindak. Baik. Sehingga dia itu ada setidaknya 6 komponen nanti. Oke. Jadi yang gambar saya hitamkan, dia mesti secara utama itu hasil dari interaksi individu dengan lingkungan. Inilah nanti yang masuk ke kognitif. Dinilai sama kognitif apakah itu menguntungkan atau merugikan. Nah, kemudian dia masuk kepada pengalaman subjektif. Jadi di sini ada penilaian kognitif. Penilaian kognitif itu dipengaruhi oleh pengalaman subjektif. Kalau pengalaman jelek terhadap sesuatu itu, maka penilaiannya menjadi jelek juga. Kemudian dia juga dipengaruhi oleh kecenderungan berpikir dan bertindak. Ya. Nah, kemudian baru, nah ini nomornya Bapak Ibu, yang nomor 3 sini urutan keempat ya. Baru kemudian diikuti oleh reaksi tubuh internal atau saraf otonom. Nah, di sini yang tadi namanya proses neurofisiologis. Dan yang paling segera untuk terdeteksi dari emosi kita itu adalah dari ekspresi wajah. Jadi akan berbeda ekspresi wajah orang yang cemburu dengan orang yang bahagia. Itu berbeda. Akan berbeda kernyit dahi orang yang jijik dengan kernyit dahi orang yang berempati. Oke. Kemudian baru nanti komponen yang keenam, komponen terakhir adalah baru respon terhadap emosi itu sendiri. Jadi dia bisa merespon terhadap emosional, bisa respon terhadap penilaian kognitif, atau bahkan lebih parah nanti respon terhadap lingkungan. Ya, artinya lingkungan di sini nanti adalah orang lain atau rekan kerja lain. Nah, oke, Bapak Ibu, apa saja jenis emosi? Nah, sebetulnya ya,
Semua sebetulnya ada istilahnya emosi dasar. Jadi emosi dasar itu Bapak Ibu ada 6. Jadi kita sudah mulai meninggalkan ternyata emosi itu bukan marah, tapi adalah marah merupakan salah satu bentuk emosi. Jadi emosi dasar itu ada 6, bahagia atau senang ya, kemudian sedih, kemudian jijik. Jijik ini tidak hanya kepada hal yang kotor, termasuk kepada perilaku individu lain, itu namanya jijik. Ada emosi takut, ada emosi marah, kemudian ada emosi terkejut. Ini emosi dasar. Ada istilahnya emosi sosial. Artinya emosinya terkait dengan interaksi sosial. Ada simpati, empati, ada cemburu, ada malu, ada bersalah, ada bangga. Ini emosi sosial ini tidak terbatas pada eh, 6 poin yang saya tampilkan. Tapi kalau emosi dasar dia memang 6. Nah, Bapak Ibu, kemudian kalau kita coba bagi dia, kita coba partisi dia, yang mana yang bagus, yang mana yang jelek, maka emosi itu dapat kita eh, bagi kepada 2 jenis, ada emosi positif, ada emosi negatif. Nah, nanti Bapak Ibu sambil dengar materi langsung mengidentifikasi diri masing-masing, emosi mana yang ternyata yang lebih dominan berkembang pada Bapak Ibu. Apa contohnya emosi positif? Ya, sukacita, emosi ya gembira gitu ya, cinta, suka gitu ya, perasaan puas, perasaan bersyukur dan antusiasme. Dan emosi negatif, sayangnya ini yang lebih familiar dan kita kenal gitu ya. Ada sedih, ada marah, perasaan takut, perasaan cemas, kecewa dan frustasi. Ya, jadi kita bisa membedakan dia atas dasar dan atau umum, kemudian kaitannya dengan rangsangan lingkungan, kemudian berdasarkan mana yang diharapkan di dunia kerja. Artinya nanti ya, yang diharapkan di dunia kerja, di tempat Bapak Ibu kerja tentunya nanti adalah emosi positif. Dan nanti yang diharapkan tidak berkembang adalah emosi negatif. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti bersabar dulu ya. Nanti akan ada sesi question and answer-nya. Untuk sementara saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu sebelum kita saling tanya jawab. Baik, Bapak Ibu, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi faktor penyebab jadi emosi negatif? Tadi kita udah membahas yang emosi negatif itu apa saja. Tadi saya sudah mencontohkan ada 6 gitu ya. Nah, sebetulnya banyak sekali faktor penyebab terjadi emosi negatif ini Bapak Ibu. Terutama di tempat Bapak Ibu bekerja ataupun di lingkungan lain, di kampus, di masyarakat dan segala macamnya. Saya coba merangkum menjadi 5 poin saja ya dari keseluruhan yang ada tersebut. Yang pertama, emosi negatif cenderung terjadi disebabkan oleh tidak terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan dasar manusia hingga kebutuhan yang paling tinggi. Di kebutuhan manusia itu kalau menurut Maslow ada 5 Bapak Ibu ya. Meskipun sekarang ada tambahannya, mulai dari kebutuhan fisiologis, di sini ada kebutuhan makanan, kebutuhan biologis, kebutuhan perumahan dan segala macamnya. Kemudian ada kebutuhan rasa aman, ya gimana nggak akan marah-marah gitu ya, kalau seandainya di rumah itu berkeliaran setiap malam itu maling. Gimana nggak akan marah-marah gitu ya, kalau setiap menyimpan file-file kerja di laci itu selalu hilang. Oke, kebutuhan kasih sayang. Nah, ini Bapak Ibu ya, mungkin beberapa udah ada yang berkeluarga atau belum. Bagi yang belum berkeluarga, bisa saja uring-uringan ke kantor, mungkin karena kurang kasih sayang ya. Atau bagi yang udah berkeluarga bisa juga. Kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Baik, selanjutnya faktor yang kedua itulah mengalami kesulitan hidup. Ini sebetulnya terkait juga dengan poin pertama tadi ya. Tetapi ini tidak hanya disebabkan oleh 5 poin di atas. Bapak Ibu, emosi negatif juga bisa disebabkan oleh pengaruh manipulatif dari orang lain. Kadang-kadang kita itu marah, sedih itu hanya karena terprovokasi dari sikap orang lain. Ya, kita menjadi sedih
kita menjadi marah kepada teman di kanan kita hanya gara-gara teman di kiri kita itu mengmanas-manasi kita. Itu namanya pengaruh manipulatif dari orang lain. Ya, kita ikut-ikutan menggosipkan teman di depan kita hanya gara-gara teman di belakang kita itu memprovokasi kita untuk menggosipkannya. Kemudian yang keempat, emosi negatif ini lebih banyak disebabkan oleh adanya konflik hubungan sosial. Nah, ini yang seringkali menyebabkan emosi negatif. Dan Bapak Ibu, tentunya emosi negatif ini kalau dalam kami di kampus sudah akrab istilahnya gitu ya, disebabkan oleh strategi coping yang buruk dalam menghadapi tekanan. Apa artinya? Strategi coping itu adalah strategi untuk menyelesaikan masalah. Ada orang yang strategi copingnya atau emotion release-nya itu ketika tertekan justru dia self injury. Ada orang strategi copingnya ketika dia sedih, itu dia ketika dihadapkan dengan kondisi sedih, dia itu berduka, menangis sejadi-jadinya. Tetapi ada yang lain, orang ketika ditimpa kemalangan, dia justru lebih taat kepada Tuhan. Nah, apapun agama Bapak Ibu semua gitu ya, ketika nanti ada kemalangan, ada kerugian atau berharap dipromosikan, tetapi tidak jadi, beberapa orang itu larinya ke Tuhan. Tapi yang lain justru marah-marah gitu ya, sesampai di rumah nanti orang apa istri atau suaminya di rumah yang nggak ada hubungan itu ikut kena marah dan segala macamnya. Dan pertanyaannya, ini gimana cara mengidentifikasinya, Pak? Gitu ya. Nah, beberapa orang bisa self-identification, ini salah ketik ya, self-identification, bisa mengidentifikasi sendiri, saya kenapa ya kok marah-marah terus gitu ya. Nggak ada salah orang kok marah-marah terus. Ini karena bisikan-bisikan setan atau bisikan teman gitu ya. Atau ada kebutuhan-kebutuhan fisiologis yang tidak terpenuhi. Atau strategi coping saya memang yang jelek. Oke, bisa juga nanti professional identification. Ya, beberapa di antara karyawan itu menemui saya sebagai konselor. Jadi bisa juga ya, identifikasi emosi negatifnya bisa ke konselor atau nanti yang lebih ingin diukur lebih dalam bisa juga ke psikolog, bisa ke psikiater atau ke tenaga sosial lain, ya silakan. Oke, baik. Bapak Ibu, lanjut ya. Nah, tentunya yang diharapkan di dunia kerja di tempat kerja Bapak Ibu dan berkembang adalah emosi positif. Ini sebetulnya langsung menjadi antitesis, antidot, atau lawan dari berkembangnya emosi negatif. Coba kita lebih sering-sering mengekspresikan dan meningkatkan rasa syukur Bapak Ibu. Kita sering menengok di medsos gitu ya, betapa bahagianya seseorang setelah berhasil mengasihkan surat pengunduran diri kepada bosnya. Senang dia ketika karena merasa tertekan betul di kantor. Tahu-tahu ketika keluar dari kantor, itu kaget karena melihat itu ratusan orang sedang melamar kerja di tempat dia bekerja. Artinya, ternyata sesuatu yang selama ini mereka kesalkan, mereka keluhkan, ternyata menjadi harapan bagi banyak orang. Nah, ekspresi rasa syukur ini banyak Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu kalau yang terbiasa di zaman dahulu itu membuat diary gitu ya, atau membuat jurnal. Hanya saja kalau di zaman sekarang ada perubahan yang menurut teorinya itu tidak betul gitu ya. Curhat di medsos. Yang ada nanti jangankan terurai emosi negatifnya, malahan Bapak Ibu menangis dapat like, ya nggak tepat gitu ya. Atau yang lain, eh, curhat di medsos tidak ada satupun orang yang mengomentari. Artinya emosi negatifnya tidak hilang, malahan bertambah. Kemudian ya, bisa juga Bapak Ibu menemukan sarana penilaian emosi yang tepat. Bapak Ibu apa sih hobinya gitu ya? Yang ibu-ibu hobinya apa? Masak segala macamnya. Bapak-bapak apa hobinya? Olahraga, mancing segala macamnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu,
emosi negatif itu biasanya muncul dari ekspektasi-ekspektasi yang tidak realistis. Harapan-harapan yang tidak realistis cenderung akan menghasilkan, kira-kira menghasilkan apa, Bapak Ibu? Kecewa itu adalah akumulasi dari harapan-harapan yang tidak realistis. Jadi, coba ditetapkan batasan batasan yang realistis terhadap apanya? Terhadap ekspektasi tersebut gitu ya, yang masuk akal gitu. Ya, sehingga nanti kesehatan mentalnya lebih terjaga. Bisa juga nanti dengan mempraktikkan mindfulness. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita perdalam di sesi lain. Mindfulness, bisa meditasi. Kita perlu beberapa waktu untuk menyediakan waktu untuk sendiri Bapak Ibu ya, merenung. Kalau bagi saya dan teman-teman Muslim itu biasanya ada sesi sholat tahajudnya, ada sesi zikirnya. Saya pikir Bapak Ibu lain yang agama berbeda dengan kami, tentunya juga ada ya, di Hindu ada, di Buddha ada, di Kristen tentunya juga ada. Bisa juga dengan latihan pernafasan. Nah ini kalau di agama saya nggak ngerti Bapak Ibu, di agama Bapak Ibu yang lain, itu justru kalau ketika misalnya emosi marah, ketika berdiri disuruh duduk, masih duduk marah disuruh berbaring dan segala macam dan seterusnya. Latihan pernafasan sebetulnya relate dengan proses seperti itu Bapak Ibu. Ketika ada perasaan-perasaan negatif, coba Bapak Ibu tarik nafas, ya tidak lama-lama gitu ya. Beberapa detik, ya 3 atau 5 detik, kemudian dilepaskan perlahan. Itu biasanya cenderung bisa merilis emosi negatif. Dan yang paling penting berikutnya juga, kita harus mengenali dan menerima emosi negatif. Jadi Bapak Ibu, emosi negatif itu bukan menjadi penciri yang jelek bagi individu. Semua kita akan mungkin memperoleh atau mengalami emosi negatif. Hanya saja sedikit orang yang mampu mengenali emosi negatif. Ya, jadi kalau ketika marah, dia mengenal bahwa emosinya adalah marah, maka layaknya dia bisa merilis, menyampaikan atau menampilkan, mengekspresikan kemarahannya itu dengan positif, meskipun marah itu adalah emosi negatif. Ya, misalnya gimana? Dia menyampaikan apa yang tidak dia suka. Nah, biasanya kalau yang ekspresi marah secara negatif adalah ya teriak-teriak, mencaci, memaki. Tapi ekspresi emosi negatif marah apa yang positif apa misalnya? Menyampaikan dengan baik-baik, memberi peringatan dan segala macamnya. Meskipun dalam Islam dikatakan marah yang paling baik itu adalah dengan diam. Termasuk juga poin di bawah nanti kita ini saya akan bahas lebih lanjut ya. Kita harus berlatih berpikir dan bersikap tenang. Nah, ini yang paling susah nanti Bapak Ibu ya. Dan berlatih meningkatkan kemampuan empati. Ini ya. Nah, jadi pemikiran dan sikap tenang tempat kerja itu sangat penting Bapak Ibu. Sesuai dengan ilustrasi gambar yang saya tampilkan gitu ya. Itu tidak akan bisa Bapak Ibu, tidak akan bisa seseorang menyusun batu seperti itu kalau dia tidak memiliki sikap tenang, kalau dia tidak memiliki pikiran yang tenang. Karena pikiran dan sikap yang tenang itu Bapak Ibu, itu bisa meningkatkan produktivitas kerja. Hati-hati loh Bapak Ibu. Emosi negatif itu justru lebih banyak menguras energi. Ya, dan emosi positif itu justru memproduksi energi. Jadi ketika pikiran dan sikap tenang di tempat kerja, Bapak Ibu nanti bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, bisa membangun hubungan interpersonal lebih baik, bisa mereduksi stres. Karena teman-teman di kantor itu juga bisa sebagai media rilis stres. Bisa mendorong lingkungan kerja yang positif, kemudian mampu mengatasi tantangan. Yang paling penting juga nanti Bapak Ibu, terutama yang Bapak Ibu di sini yang pimpinan gitu ya, bisa meningkatkan faktor kepemimpinan. Tentunya nanti ya, terakhir Bapak Ibu dalam bekerja nanti bisa fokus kepada solusi. Dan yang mana ya dia yang empati? Nah ini dia, empati itu secara umum, sebagaimana telah kita ketahui, adalah kemampuan kita untuk memahami orang lain. Baik memahami pikiran dia maupun memahami perasaan dia. Jadi ketika empati itu berjalan di tempat kerja, itu komunikasi bisa berjalan lebih bagus,
hubungan antar individu bisa berjalan dengan lebih kohesif, kuat gitu ya, bisa mengurangi konflik, termasuk juga akan memperbaiki kesehatan mental. Nah, ini dia mengatur emosi diri sendiri. Jadi, empati itu pada dasarnya Bapak Ibu juga merupakan hal atau bagian dari emosi. Di empati itu ada pemahaman tentang perasaan orang lain, itulah aspek emosi dari empati. Tentunya nanti melatih perilaku tolong, menolong, dan memperkuat hubungan antar individu. Nah, Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan beberapa poin-poin penting terkait dengan materi hari ini. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada satu atau dua orang yang bertanya. Kalau ada, sebelum saya lanjutkan. Baik, tidak ada ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu ya, ini bahan evaluasi untuk kita semua. Kami berharap Bapak Ibu dari apa materi yang telah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu lebih mengenal jenis-jenis emosi apa yang sangat penting dikembangkan di lingkungan kerja. Ya, dan apa aja upaya-upaya yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mengembangkan jenis emosi tersebut. Dan yang ketiga nanti adalah bagaimana strategi untuk mengurangi jenis emosi yang tidak diharapkan berkembang di lingkungan kerja. Jadi tentunya Bapak Ibu yang pertama jenis emosi yang sangat penting dikembangkan adalah emosi positif. Ya, tadi sudah kita bahas juga upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan emosi-emosi positif tersebut. Ya, terdapat beberapa cara, memang tidak selalu mudah, tetapi butuh ketelatenan dan upaya rutin, kontinum untuk melatih. Ya, dan yang evaluasi ketiga ini tentunya respon kita adalah bagaimana strategi untuk mengurangi jenis emosi yang tidak diharapkan berkembang dalam kerja. Ini tadi juga sudah disinggung, ya. Kita bisa melakukan lebih mengenal dan memahami apa karakteristik kita. Kita bisa melakukan meditasi, kita bisa menyalurkan ke hobi segala macamnya gitu ya. Baik Bapak Ibu, oke. Kita sudah hampir sampai di akhir kegiatan Bapak Ibu. Dari apa yang saya jelaskan tadi, maka sangat jelas ya, jelaslah sudah bahwasanya sangat penting untuk kita semua mengenali dan memahami jenis-jenis emosi. Ya, jadi kita diharapkan setelah sesi pertama pelatihan ini, kita tidak terlalu mengaitkan emosi itu sebagai hanya marah. Tapi marah adalah salah satu jenis emosi. Dan marah itu pun adalah jenis emosi yang negatif dan berakibat buruk di tempat kerja. Kemudian kedua, Bapak Ibu, tentunya perlunya mengidentifikasi penyebab terjadinya emosi negatif di tempat kerja. Bapak Ibu, tentunya kita bukan makhluk tunggal gitu ya. Kita ini multi peran. Bapak Ibu bisa membawa permasalahan, membawa suasana hati yang tidak nyaman dari rumah. Nah, kadang-kadang itu yang tidak dikenali gitu ya. Sudah tahu bahwasanya tempat kerja di posisi sekarang itu Bapak Ibu tidak senang dengan berantakan, kertas kerja berantakan dan segala macamnya. Tapi Bapak Ibu tidak berupaya untuk membereskannya sehingga selama bekerja itu sumpek, bosan, cepat jenuh dan segala macamnya. Ya, di penyebab-penyebab tersebut bisa saja Bapak Ibu identifikasi sendiri secara autodidak. Tapi untuk beberapa jenis emosi negatif yang sudah agak dalam, sudah agak akut, ya silakan Bapak Ibu berkonsultasi kepada profesionalnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sangat penting untuk mengembangkan jenis emosi positif di tempat kerja. Ya, Bapak Ibu, hasil penelitiannya, emosi positif ini ternyata memicu produksi dari hormon-hormon bahagia. Nah, apa itu hormon bahagia? Misalnya dopamin gitu ya. Yang paling terkenal hormon bahagia itu adalah dopamin. Jadi dengan Bapak Ibu sering sering bahagia, kemudian menunjukkan tingkah laku yang mendorong pada emosi positif seperti membantu, kemudian saling berbagi, itu akan memproduksi hormon-hormon bahagia. Ada oksitosin juga, ada dopamin dan lain-lain sebagainya macamnya. Dan tentunya sebaliknya Bapak Ibu ya, eh, emosi-emosi negatif justru akan mempercepat produksi hormon-hormon ketidakbahagiaan. Yang keempat,
penting bagi kita semua, Bapak Ibu, untuk memahami cara mengembangkan emosi positif di tempat kerja. Ya, dan kemudian yang kelima, pentingnya pemikiran sikap tenang. Oke, kalau dalam agama, tenang itu adalah separuh dari kesuksesan. Ya, dan panik itu adalah setengah dari kegagalan. Jadi ada tugas dikasih si bos gitu ya, panik, itu udah 50% Bapak Ibu gagal. Dikasih tantangan oleh atasan, tenang, itu 50% sebetulnya sudah sampai di kesuksesan. Dan kesimpulan terakhir, pentingnya sikap empati di tempat kerja. Nah, khusus yang terakhir ini akan kita bahas lebih dalam dan akan kita praktikkan di pertemuan setelah istirahat nanti gitu ya. Di kita pagi ini memang lebih fokus hanya kepada penyampaian materi pengantar. Baik, Pak Ibu. Nah, ini kita nanti ada istirahat beberapa menit. eh tapi ini tugasnya tidak untuk Bapak Ibu segera kumpulkan ya, karena kita pelatihannya ada beberapa hari. Ini ada beberapa penugasan. Ini kalau di istilah siswa, ini bukan PR Bapak Ibu. Ini hanya penugasan. Kalau PR itu sebetulnya adalah hukuman ya. Hukuman karena Bapak Ibu, karena siswa jarang belajar di rumah, dikasih hukuman supaya dia belajar. Nah, ini tugas saja untuk bahan refleksi bagi Bapak Ibu di rumah. Silakan nanti Bapak Ibu identifikasi 4 bentuk emosi negatif yang rentan terjadi pada Bapak Ibu di tempat kerja. Ya, ini Bapak Ibu tidak perlu mencatat. Ini bahan ini bisa Bapak Ibu cek nanti di email masing-masing, di email yang Bapak Ibu kirimkan ke panitia ya. Oke. Kemudian yang kedua, kemukakanlah strategi yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mencegah terjadinya emosi negatif tersebut. Jadi yang pertama itu identifikasi 4 bentuk emosi negatif. Kemudian yang kedua itu strategi untuk mencegahnya. Bapak Ibu, jawabannya nanti dikirim dalam bentuk file PDF ke email seperti tertera ya. Silakan Bapak Ibu catat email saya. Selambatnya Bapak Ibu kumpul pada tanggal 3 Desember. Karena ini nanti termasuk pertimbangan dalam perhitungan jam di eh, sertifikat Bapak Ibu masing-masing. Baik. Baik, Bapak Ibu, demikian materi yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita bisa istirahat, kecuali masih ada pertanyaan. Ada Bapak Ibu? Kalau ada silahkan. Tidak ada ya. Baik. Eh, kalau tidak ada, silakan Bapak Ibu beristirahat terlebih dahulu sesuai dengan rundown yang sudah diberikan panitia dan kita nanti akan melanjutkan dengan materi selanjutnya masih dengan saya di sekitar setelah siang nanti gitu ya. Mudah-mudahan materi pagi hari ini bermanfaat dan membuka menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu gitu ya dan bisa menjadi pemantik untuk lebih semangat di materi berikutnya. Untuk sementara kita tutup pertemuan untuk nanti ketemu lagi di siang hari. Dari saya, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baik. dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih ya, Terima kasih, Pak. Pak.